Saudaraku sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah, kesimpulan khutbah siang ini adalah semoga kita yang kemarin melaksanakan ibadah korban, makburah korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang korban berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melaksanakan ibadah korban berarti disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Selain kita pada melaksanakan ibadah korban, bagi saudara kita yang sudah puluhan tahun mendaftar haji, tahun ini alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Tinggal menghitung hari mereka akan kembali ke tanah air. Maka kita semua yang berada di tanah air yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, kita harus menjenguk mereka. Tata krama atau etika menjenguk mereka, pertama kalau mereka sudah datang, kita jangan buru-buru langsung menjenguk. Karena mereka selama melaksanakan ibadah haji, pasti kangen, rindu kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, kepada kerabat, dan yang lainnya. Terlebih saudara kita yang pergi haji tidak membawa istri, tapi setelah kembali ke tanah air, dia sangat rindu dengan istrinya. Maka yang pertama tadi jangan buru-buru menjenguknya. Yang kedua, kalau kita mau menjenguk, kita harus minta izin, minta waktu kapan kita bisa menjenguk saudara kita yang baru pulang melaksanakan ibadah haji. Kalau kita sudah diterima, kita menanyakan keadaannya bagaimana, sehat kan, kemudian di sana bagaimana terusnya, kemudian kita mengucapkan salam kepada dia sesuai dengan sabda Nabi, kemudian kita berjabatan tangan kepada yang kita jenguk itu, supaya apa? Supaya kita didoakan, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita doakan saudara kita yang ada di Gaza Palestina sana, semoga dibantu, ditolong, kemudian diberikan kemenangan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selama kita menjenguk dalam waktu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama, mungkin akan ada tamu yang lain. Kemudian berikutnya, kita sebagai tamu di situ, kita harus duduk dengan rapi dan tertib. Nabi bersabda, al-dhaif kal mayit, tamu itu seperti mayit. Artinya kalau kita bertamu di meja ruang tamu itu ada makanan, ada pot bunga, dan kita tidak boleh menggeser-geser, kita harus diam saja. Apalagi sampai kita bilang, Pak Haji, mana ini kormanya, mana ini air zam-zamnya, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, kita menjenguk saudara kita yang pulang dari haji, kita membawa makanan yang disukai oleh saudara kita gitu. Agar apa? Agar saudara kita merasa bahagia setelah kita kunjungi, kemudian dibawakan makanan yang kita sukai. Jangan kita membawa makanan yang tidak disukai oleh saudara kita, kemudian kita sekedar membawa makanan tapi tidak suka jamaah kita, saudara kita itu, pasti makanan itu akan dibuang. Kalau orang-orang yang buang-buang makanan berarti sudah menjadi ikhwan syayatin, teman-temannya syaitan. Dengan membawa makanan tadi, baginda Rasul bersabda, tahadau, tahabu, sering-seringlah engkau memberi hadiah, membawa makanan kepada saudaramu, tentunya makanan yang disukai saudaramu, pasti engkau dan saudaramu terus-menerus akan mencintai, menyayangi, mengasihi, dan saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, kuat, selamat, berkat, manfaat, serta menjadi haji yang mabrur dan hajah-hajah yang mabrurah. Dan kita semua yang sampai hari ini belum bisa mendaftar haji, mudah-mudahan pada waktunya nanti diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan, pertama, selepas melaksanakan sholat 5 waktu, membaca talbiyah minimal 7 kali. Yang kedua, selepas melaksanakan sholat 5 waktu, membaca surah Al-Quraisy sebanyak 70 marrah, 70 kali. Kemudian yang ketiga, dalam sehari membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Dengan mengamalkan 3 amalan itu, kita harus yakin pasti sebelum kita wafat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.